Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, Mimin cantumkan link video di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video dari channel ini, silahkan subscribe dan tekan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode sebelumnya, kengerian yang si Alex alami ternyata itu ulah si Sarah dan teman-temannya. Dan kengerian, apalagi yang akan mereka alami? Jangan berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita film Rumah Malaikat episode 4. Lalu Sing diperlihatkan ke si Alex yang sedang mengecek tempat mandinya anak-anak panti. Tiba-tiba muncul bocil dari tempat mandi yang satunya. Namun si Alex tidak menyadari itu. Karena dia masih kagum, karena anak-anak panti di sini mandinya pakai air susu. Dia pun masih belum menyadari bahwa ada sosok bocil yang berdiri di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba sosok bocil itu sudah menghilang. Lalu kita diperlihatkan ke si Eno yang sedang menghitung bunga mawar yang dia tanam. Lalu datanglah si Alex dan mereka pun mengobrol. Si Eno pun sepertinya ingin memberikan sesuatu ke si Alex, namun tidak jadi karena Bu Maria keburu datang. Si Eno pun sangat takut ke Bu Maria dan dia pun langsung pergi. Si Alex pun kebingungan dengan sikap dia yang aneh seperti itu. Singkat cerita, si Alex pun menemui si Arjingga. Dan si Alex pun tidak sengaja mendengar percakapan dia dengan teman bonekanya. Si Alex pun bertanya ke dia siapakah Madalena, Ezra, dan Elia itu. Si Arjingga pun memberitahukan ciri-ciri ketiga temannya itu ke si Alex. Si Alex pun sangat kaget karena ciri-cirinya sama dengan bocil yang selalu menerornya. Singkat cerita, malam pun sudah tiba dan anak-anak panti pun bersiap untuk tidur. Saat si Sarah mau tidur, si Arjingga pun datang dan meminta boneka yang diambil olehnya. Namun si Sarah tidak mengaku. Dan dia pun mencoba untuk tidur, namun si Arjingga masih memaksanya untuk mengembalikan bonekanya. Si Sarah pun tidak tahan, lalu dia pun bangun. Saat dia bangun, tiba-tiba di kamar tidak ada siapapun. Si Sarah pun mulai ketakutan ketika ada sosok hantu yang muncul dari dalam selimut. Hantu itu pun mencoba untuk mendekatinya. Si Sarah pun mencoba untuk kabur dari kamar itu, namun dia terjatuh. Dan si hantu pun mulai merangkak mendekati si Sarah. Si Sarah pun semakin ketakutan dan berusaha untuk kabur dari tempat itu. Sungguh membagongkan sekali. Ternyata itu hanyalah mimpi. Dan si Sarah pun langsung mengembalikan boneka yang si Arjingga minta. Lalu Sing diperlihatkan ke kamarnya si Aryo. Ternyata si Aryo itu adalah anak dari Bu Arum. Dan Bu Arum pun menyuruh anaknya untuk menjauhi si Alex. Si Aryo pun terpaksa menuruti perkataan ibunya. Singkat cerita, di pagi hari ketika si Alex membawa makanan, dia pun terjatuh karena si Sarah dengan sengaja menghalangi kakinya. Lalu semua anak-anak panti mencoba untuk membunuh si Alex. Lagi-lagi itu semua hanya mimpi buruk. Singkat cerita, ada suami istri yang ingin mengadopsi anak panti. Suami istri itu menginginkan anak panti yang bernama Tita. Tita itu yang berbadan seperti anak Eropa, guys. Suami istri itu sangat menginginkan si Tita, karena dia ingin anak yang berbeda dari orang lain. Singkat cerita, keesokan harinya kita diperlihatkan si Aryo yang sudah menanam bunga mawar. Tapi anehnya dia seperti sangat bersedih sesudah menanam mawar itu. Ada apakah yang sebenarnya terjadi? Si Aryo sangat kaget karena tiba-tiba si Alex datang. Sampai-sampai tangannya kena duri mawar. Si Alex pun menawarkan sapu tangannya untuk menutupi luka si Aryo. Namun si Aryo sangat takut saat dia tahu Bu Maria memperhatikannya dari jauh. Si Aryo pun langsung pergi tanpa menggubris tawaran si Alex. Saat dia sudah di kamarnya, si Aryo pun semakin bersedih. Lalu datanglah seseorang yang menenangkan si Aryo. Apakah dia itu teman hayalan si Aryo? Ah, pura-pura gak tahu aja dulu. Siapakah dia itu? Kenapa dia sangat peduli sekali sama si Aryo? Kita akan mengetahuinya di episode berikutnya. See you, bye-bye.